untuk bersaing itu jauh lebih mudah. Lu punya toko bangunan, koko lu mau bikin toko bangunan yang 1 kilometer di depan, itu dua-duanya bisa laku. Lebih simpel lah, gue jelasin lebih simpel. Lu mau buka toko elektronik tuh ya di Mangga 2, toko elektronik ya. Tetangga lu buka di sebelah lu toko elektroniknya. Itu bisa kadang customer datang ke tempat tetangga lu, bisa kadang datang ke lu. Dua-duanya bisa cari duit. Sedangkan sekarang ya, satu toko elektronik yang paling murah bisa dapat HPP-nya di Tokopedia, dia banting harga sedikit, semuanya satu Indonesia mati. Gak bisa lagi tuh ecek-ecek pakai modal 100 juta bikin toko elektronik. Jadi kalau tanya gampangan mana nyari duit, dulu atau sekarang? Dulu. Gue mungkin kalau gue hidup nih dengan otak gue yang sekarang, di zaman dulu gue jauh lebih kaya. Jauh sekali gue lebih kaya dibanding sekarang. Kenapa? Karena kompetisinya sekarang itu justru lebih sulit dengan adanya teknologi. Jadi sistemnya winner takes all. Jadi untuk mulai itu jauh lebih sulit. Zaman dulu gampang banget mulai bisnis ya. Sangat gampang. Orang-orang juga bodoh banyak kan. Dan dengan era teknologi ini, informasi sedang terbuka seperti ini, semua orang tahu cara berbisnis ya. Semua orang bisa tinggal cari YouTube gimana cara bikin bisnis. Zaman dulu tidak bisa ya. Jadi itu butuh mikir sendiri dan jauh lebih gampang. Orang tua kalian bilang nyari duit zaman kita lebih gampang, itu mereka keliru total. Gen Z itu lahir di dunia ini sejarah-sejarah ya by the way. Di dunia yang paling banyak krisisnya dan paling sulit dalam sejarah manusia. Nah krisisnya apa aja? 2008 ya. Dari masih kecil aja Gen Z itu udah kena financial bubble. Ketika 2020 ya, mereka mungkin yang Gen Z yang lebih baru nih, yang mau sekolah, baru mau lulus kuliah, mereka itu sekolahnya lewat Zoom. Mereka sekolahnya lewat digital bahkan. Mereka nggak datang ke sekolah, nggak bersosialisasi. Dan waktu itu ketika COVID juga, ini gue ngomongin di Indonesia ya, sistem pendidikannya juga dirusak dengan nggak adanya ujian nasional. Ini generasi paling sulit dalam sejarah manusia, apalagi di Indonesia. Selama kita merdeka ini generasi paling sulit di Indonesia. Kenapa? Krisisnya tuh paling banyak terjadi ya. Pandemi itu 100 tahun sekali dan kenanya di pertumbuhannya Gen Z. Ya pasti sulit jadinya. Boomer juga tidak ada potensi teknologi berkembang AI seperti ini yang bisa berpotensi untuk ngacak-ngacak pasar. Gue udah ngomong di podcastnya dari Kobuser tahun 2022 ya, di akhir tahun di situ. Waktu itu di syuting itu sekitar November 2022. Gue udah bilang bahwa AI akan gantikan beberapa job desk dan beneran kan udah keganti sekarang. Ini real case ya, karyawan gue sini sekarang sekitar 20-an orang. Dulu gue punya karyawan tuh 135, tapi 20 orang yang kerja di sini itu lebih efisien dibanding 130 yang kerja dulu. Kenapa? Karena teknologinya udah bisa pakai AI gitu. Nyari-nyari apa tuh udah bisa pakai AI. Itu berbeda jauh gitu. Itu cuma dalam waktu 2 tahun, teman-teman. 2 tahun. Karyawan gue yang 20-an sama 130 dulu lebih efisien yang 20-an, bayangin. Nah ini tesis gue, makanya Gen Z ini akan kasihan. 2030 itu dunia akan berubah. Berubahnya kemana? Ke arah di mana ini semuanya akan based on teknologi. AI ya, semua finance akan pakai blockchain. Ke depannya juga akan energi udah nggak pakai batu bara lagi. Renewable energy, batu bara mungkin 50 tahun abis itu ntar udah hilang abis itu. Orang udah nggak boleh pakai lagi dan harus renewable energy, geothermal dan lain-lain. Nah kalau kalian nggak bisa jadi bagian sebagai Gen Z, nggak bisa jadi bagian dalam revolusi itu, lu akan ditinggalkan jadi sampah di masyarakat. Dan sekarang aja lu udah nggak bisa beli rumah, gimana nanti? Ya akan